Kristus. Kata Yesus kepada orang banyak, bagaimana ahli-ahli Taurat ini dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi kebanyakan, bahkan juga sebagian besar pemimpin-pemimpin Yahudi, imam-imam, dan juga para pemuka-pemuka Yahudi, termasuk golongan-golongan elit, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, punya paham bahwa Mesias nantinya muncul dari keturunan Daud. Mengapa mereka punya paham demikian bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud? Karena mereka punya impian yang hebat, impian yang begitu besar, harapan yang begitu besar terhadap Mesias. Paham mereka tentang Mesias sangat jauh daripada Mesias yang sesungguhnya yang dibawa oleh Yesus. Karena itu mereka mendasarkan paham mereka Mesias itu harus berasal dari keturunan Daud. Karena apa? Daud adalah seorang raja yang sangat sukses, yang sangat ditakuti, disegani oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya, yang bisa mempersatukan seluruh tanah Israel, orang-orang Israel, bahkan ekspansi memperluas kerajaannya ke berbagai kerajaan di sekitarnya. Jadi kerinduan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, bahwa datangnya Mesias itu pasti akan mengokohkan kembali kerajaan Israel seperti pada zaman raja yang mereka kagumi, Raja Daud. Itulah alasan mereka mendasarkan bahwa Sang Mesias mesti datang dari keturunan Daud. Tetapi Yesus datang meluruskan paham mereka bahwa Mesias yang mereka yakini, Mesias yang mereka fahami itu sangat jauh daripada kenyataan. Bahkan Daud sendiri mengatakan dalam tulisannya Mazmur 110, salah satu ayat dikutip dalam Injil ini, itu berasal dari Mazmur 10, dikatakan Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya. Nah, jadi Daud sendiri mengakui bahwa Sang Mesias nantinya adalah tuannya, bahkan rajanya, bahkan Tuhannya sendiri. Sang Mesias tidak lain adalah Tuhan, ya, anak Allah. Nah, tampilan Mesias bukanlah seorang yang sangat kesohor, yang sangat berkuasa dalam hal perang, dalam hal kerajaan duniawi, bisa mengokohkan dengan pasukan yang kuat, pandai, dan juga punya strategi yang hebat dalam berperang. Tapi Mesias adalah pandai dan hebat dalam pelayanan, seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Tetapi pelayanannya sampai pada sehabis-habisnya, bahkan ia rela memberikan hidupnya, nyawanya, untuk orang-orang yang percaya, untuk orang-orang yang dicintainya dan yang mencintai Yesus. Maka kalau kita lihat bacaan hari ini itu ada relevansi dengan bacaan Injil. Bagaimana Paulus itu mengingatkan anak rohaninya Timotius supaya tetap berpegang pada kebenaran dari sabda Allah yang ia kenal sejak kecilnya ketika diajar oleh neneknya dan juga oleh orang tuanya, bahkan oleh guru rohaninya, itu Paulus sendiri. Paulus mengatakan, berpegang teguhlah pada ajaran, setialah dalam kebenaran. Memang orang yang benar akan mengalami banyak cobaan, banyak ujian, bahkan itu nista, kesusahan dalam hidup. Tetapi kebenaran akan memunculkan itu suaranya sendiri. Dan itulah juga yang kita peringati hari ini. Bagaimana Santo Bonifasius
yang berasal dari tanah Inggris itu mau pergi jauh ke tanah Jerman di kalangan orang-orang Saksen yang bersuku Saksen. Dia itu melawan kekafiran, melawan semua faham-faham yang tidak benar. Tetapi memang ujung-ujungnya, puncaknya dia juga dibunuh di tanah Jerman, di Fulda, di Keuskupan Fulda, di salah satu biara yang pernah didirikannya. Jadi kesaksian orang-orang beriman seperti Santo Bonifacius, Paulus dan Timotius dan juga para rasul yang lainnya itu menggambarkan bagaimana paham mereka tentang Mesias. Mesias bukanlah datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Karena dengan demikian, nyatalah kemuliaan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia melalui pelayanan. Semoga kita juga berani memberikan hidup kita, bahkan pula cinta, kasih kita kepada sesama lewat pengorbanan-pengorbanan yang tiada tara. Amin. Mari saudara-saudari kita lanjutkan perayaan kita ini dengan persembahan.